Hong Mo Yuan, apa yang kamu lakukan? Aku ini perempuan adikmu. Jangan lupa, kamu milikku. Akulah yang mengutusmu ke Hongzhou Bai sebagai mata-mata di sisinya. Siapa tuanmu? Cheng Xin, apa kau lupa? Dari tubuh hingga jiwa, akulah pria pertama. Aku tak pernah menyangka aku akan goyah di antara dua pria. Di luar adalah yang akan kuperistri. Di dalam adalah yang menguasaiku. Ada orang di luar. Itu urusanmu. Semua ini bermula 3 tahun lalu. Ayah, kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan? Keluarlah. Dasar setan tua, kau terus mukanya masam. Kau tidak mau kooperatif? Ah, ibu. Kau tidak mau kooperatif? Nyah. Ibu, Ibumu tidak kooperatif, gantikan dia. lepaskan aku. Cheng Jiangwo, taruh barangku. Universitas King Bei. Mau masuk? Kalau mau, biar aku yang masuk. Lepaskan. Sin Er, maafkan ibu. Dia punya utang judi, mau menjualmu untuk bayar utang. Di sana bukan cuma kakek tua, tapi pekerjaan kotor. Jangan pergi. Ibu, Cepat pergi. Cepat. ibu, Ibu menyusul. tidak. Cheng Jiangwo, aku lawan kau. Tuan muda, di depan sana adalah yang didanai grup kita. Cewek, Jangan lari. Apa yang kau lakukan? Cewek, tidak boleh sembarangan masuk. Semua harapan dalam hidupku. orangnya mana? Pada hari semuanya hancur, Hong Mo Yuan muncul. Pria ini menyelamatkan nyawa ibuku. Pegang dia. Tapi dia seperti iblis yang tidak bisa ku mengerti. Bagaimana? Kau sudah berpikir? Jika kau mau, aku bisa memberimu identitas baru. Membantumu menghindari orang yang tidak ingin kau temui. Seret dia keluar. Jangan tarik aku. Aku setuju. Bagus. Sekretaris Hua, bawa dia ke hotel. Tapi aku sepertinya hanya... Halo. Siap? Maaf, Nona Cheng, saya ada urusan mendesak, jadi saya minta Anda pergi dulu. Tuan, lihat, perempuan ini, bahkan punya kartu VIP Premium, kartu curian, kan? Bahkan kartu VIP Premium, Essenburg berani mencuri juga. Menurutku, dia tidak tahu diri. Sita kartunya, usir dia. Kalau begitu, Perempuan murahan seperti ini kau suka? Terserah kamu, jangan ganggu tamu-tamu terhormat lainnya saja baik. wah cantik juga ya. Nona mau tinggal di kamar VIP Premium, nanti malam ikut kakak tinggal bareng, gimana? Kau gila? Lepaskan aku. Galak. Lepaskan aku. Ternyata cabai kecil malam nanti main sama kakak baru seru. Siapa? Tuan muda. Tugasmu adalah melindungi keselamatan Tuan bukan? Untuk di wilayah Hong menindas orang, kamu dipecat. Tidak, jangan pecat aku, jangan aku salah, Tuan muda. Pergi. Kemari. Ambil ini. Ini semua untukmu. Tentu ada harganya. Apa yang kamu lakukan? Ini ilegal. Laporkan saja, Nona Cheng. Lepaskan aku. Apa sebenarnya yang kamu mau? Masuk ke keluarga Hong, merayu adikku. Kenapa? Ini bukan urusanmu. Lepaskan aku. Kamu setuju? Cek ini milikmu. Tugas selesai. Ibumu akan mendapatkan perawatan medis terbaik. Sampai dia bangun. Itu orang yang paling penting bagimu, Cheng Xin.
Tugas pertama, jadi pacar rahasiaku. Kak, minum rupa. Kira-kira begitulah. Ibunya sekarang koma di rumah sakit, mahasiswi yang dibiayai itu sekarang hilang. Hilang? Tidak sengaja menjatuhkan cangkir kopi. Tidak apa-apa, panggil seseorang untuk membersihkannya. Kakak, kamu... Sekarang lagi nggak enak? Baiklah, aku baru pulang dinas. Sekretaris Hua bilang, kamu suka minum teh. Aku bawakan teh, Longjing terbaik, sudah kutaruh di rumah. Kamu tahu tadi itu siapa? Milikku yang lagi aku godain. Kamu pintar sekali, kalian akan segera bertemu? Nona Cheng. Aku ini merekrut asisten pribadi untuk tuan muda kedua. Kamu tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Kemampuan belajarku sangat tinggi, apapun bisa ku pelajari, aku mau belajar. Kamu tahu posisi ini, berapa banyak orang yang berebut? Kamu bahkan tidak punya ijazah yang layak, pergi. Kepala Li, begini caramu bekerja biasanya? Aduh, tuan muda kok hari ini tuan datang sendiri? Ini, dengar dulu penjelasanku. Cukup. Ambil gaji bulan ini dan pergi. Kakak, marah banget. Jarang banget lihat kakak segini marahnya. Kok kamu pulang? Kenapa nggak bilang dulu? Kakak mana ada waktu urus aku, baru hari pertama pulang ke negeri, udah usik anak buahku, apa kakak meragukan pilihanku? Bukan aku mau menyulitkanmu. Coba lihat dia sampai terluka bakar. Terus, apa kakak suka sama perempuan itu? Kamu tahu nggak kenapa ayah nggak kasih saham ke kamu? Kalau begitu, ikuti kata tuan muda kedua kamu dipecat. Nona besar cicilan mobil dan rumahku belum lunas lihat. Keluargaku masih menungguiku untuk makan. Kumohon. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh kamu buat Kak Zoubai marah? Benar-benar tidak berguna. Kak, nanti rapat jangan terlambat ya. Nona besar tunggu aku. Terima kasih, Tuan Muda, Bapak masih ada rapat, jadi saya tidak akan mengganggu. Ya, saya tidak apa-apa. Silakan pergi kerja. Bagaimana kamu tahu saya ada rapat? Nona besar tadi, mengingatkan Anda. Selamat, Cheng Xin, kamu diterima. Sebagai asisten pribadiku, kamu harus pindah ke villa keluarga Hong. Apakah kamu bersedia? Kakak, perkenalkan, ini kakakku, Hong Mo Yuan. Halo, Tuan Besar. Ini Cheng Xin, asisten baruku. Mulai sekarang, dia akan tinggal bersama kita. Wah, itu, selamat ya. Kakakku, bukan orang jahat. Ayo pergi ke rapat. Operasi ibumu sudah selesai. Kamu lega, kan? Ya, apa tugas selanjutnya? Apa kamu sangat butuh uang? Aku cuma ingin cepat menyelesaikan tugas. Kemari, temani aku minum. Aku tidak bisa minum alkohol. Jangan bohongi aku. Aku paling benci pembohong. Kamu alergi? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa minum. Kamu suka Hong Zhou Bai? Aku, Nona, tempatmu di sebelah. Ini tempat tuan muda. Aku tetap mau duduk di sini. Aku suka tempat ini. Ada apa? Ini, Biarkan dia duduk. Cih, kau tahu diri. Dia itu yang kakak bela waktu itu. Perempuan itu, kan? Aku akan memberinya pelajaran. Perempuan itu. Iya, kamu. Asisten pribadi tuan muda kami. Aku mau minum kopi. Americano pahit tambah susu, setengah gula, es penuh. Bawakan dalam 10 menit. 10 menit. 9 menit. Kalau tidak, keluar dari Hong Group.
Mirip. Sangat mirip dengannya. Tunggu. Direktur Utama, rapat. Rapat akan segera dimulai. Tapi Yuning adalah putrinya. Ini pasti kebetulan. Saya nyatakan. Grup Hong, investasi hingga puluhan miliar, proyek properti Superstar City, resmi dimulai. Terima kasih kepada semua, atas bantuan dan dukungan selama ini. Amang, Superstar City, akan diserahkan kepada keluarga Hong, dikelola oleh generasi muda, saya umumkan. Orang ini adalah, Tuan Muda Hong kedua, Hong Zhubai. Zhubai, Kok kamu datang? aku datang membawakan sup tonik. Perutmu akhir-akhir ini tidak enak. Di pesta juga tidak ada yang bisa dimakan. Nona Lin, kamu harus menjaga bayi di dalam perutmu. Itu adalah cucu pertama grup Hong. Asalkan lahir dengan selamat, bisa mendapatkan saham. 30% saham untuk cucu pertama. Tentu saja. Ah, Brengsek. Kamu tidak apa-apa? Tolong, ambil salep luka bakar. Kamu, Cheng Xin, asisten Cheng. Kamu bekerja di perusahaan Hong, bukannya jadi anjing. Aku pukul kamu. Sudah sepantasnya. Asisten Cheng, kamu tidak apa-apa, kemarin dia begitu menyulitkanmu di kantor? Aku tidak sengaja salah bicara, maaf ya. kamu aku. Aku tidak kenal kamu. Nona besar keluarga Hong ini, hanya keluarga cabang, kenapa begitu sombong? Dibesarkan di samping Hong Senbao sejak kecil, lebih dekat daripada anak kandung. Baik jalang berani bergosip, kau juga pantas. Hari ini aku akan mengajarimu, apa itu aturan nona besar. Aku tidak pernah membicarakan hal ini. Cukup. Pulang. Tuan Hong, Kamu tidak apa-apa. tidak apa-apa. Cheng Xin kenapa begitu mirip dengan adikku? Ini keluarga Hong, kenapa kamu datang? Mata-mataku yang kecil terluka. Aku tidak boleh datang melihat? Jangan bergerak. Cheng Xin, ini aku. Aku datang mengantar salep. Tuan muda kedua, tunggu sebentar, aku akan segera keluar. Cheng Xin, Ada apa denganmu? Cepat buka pintu. Cheng Xin, kenapa kamu tidak buka pintu? Aku masuk. Cheng Xin, kamu tidak apa-apa? tidak apa-apa. Tuan muda kedua datang mencariku malam-malam begini. Ada pekerjaan yang mau diperintahkan, bukan? Ini untukmu. Hari ini Lin Ye memukulmu. Aku mewakilinya minta maaf padamu. Ini semua barang yang biasa dia pakai. Aku asal beli beberapa. Tuan muda kedua, ini terlalu mahal, aku tidak bisa terima. Terimalah. Salep, kamu sudah mengoleskan obat ya? Kalau salep ini tidak manjur, bilang lagi padaku. Bunuh anak dalam perut Lin Ye. Membunuh? Belum lahir, di dalam perut, bukan manusia. Kenapa? Tidak mau ya? Cheng Xin, aku percaya. Itu nyawa manusia. Apa ini? Klub malam. Anak yang dikandung Lin Ye, benar-benar anak Hong Zhubai? Lalu siapa pria di foto itu? Foto? Ini? Foto keluarga. Kenapa wajah ini begitu familiar? Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Ini undangan pertunangan tuan muda kedua. Aku serahkan padamu. Baiklah.
Apa yang kamu lihat di sini? Sedang melihat foto keluarga ini. Tidak ada yang menarik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu tuan tua. Yu Heng, gadis ini memiliki bayanganmu. Beberapa kali aku merasa linglung. Apakah aku melihatmu? Dulu saat kalian menikah, jika aku tidak menentang, maka anakmu sekarang pasti sudah sebesar gadis ini. Selamat, tuan muda kedua. Selamat mendapatkan putra. Sungguh selamat ya. Kenapa belum bertindak? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku punya hadiah besar untukmu. Aku tidak punya banyak kesabaran. Begitu anak ini lahir, nanti... Bukankah ini pengantin wanita? Coba lihat. Direktur Zhang, aduh, kenapa sih, Direktur Zhang? Tidak menyangka pengantin wanita ternyata orang seperti ini. Benar-benar tidak tahu. Benarkah, Cheng Xin? Kamu melakukannya dengan baik? Tuan muda, jangan khawatir. Masih ada. Jangan pada lihat. Tuan besar, sudah siap? Tokoh kunci akan muncul. Semua sudah lihat jelas? Di video itu adalah mempelai wanita. Benar juga, ya ampun, dengan pria setua itu, tidak tahu malu? Bagaimana, Tuan Hong kedua, hadiah pernikahan yang kuberi padamu, apakah kau suka? Siapa kau? Kau harus tanya Lin Ye. Jangan sentuh dia. Tuan kedua benar-benar lembut seperti air. Saat seperti ini, masih sangat melindunginya. Dia adalah mempelai wanitaku. Anak di perutnya sama sekali bukan milikmu. Tidak mungkin. Aku tidak kenal kau. Haha, tidak kenal aku? Jangan sentuh dia. Semua lihat. Aku adalah pacar Lin Ye itu, pacar miskin. Demi menikah dengan keluarga Hong, dia meninggalkanku. Perempuan jalang. Sebelum ayah anak itu dipastikan, keluarga Hong tidak mengakui perempuan sepertimu. Pesta pertunangan hari ini dibatalkan. Asisten Cheng pintar sekali. Aku hanya secara kebetulan melihat foto itu, hanya menyelesaikan tugas. Aku tidak ingin membunuh orang tak bersalah. Pantas saja setelah kita bertemu terakhir kali, kantongku kosong. Ternyata diam-diam kau bertindak. Aku hanya untuk tugas yang Tuan berikan, memberikan jawaban terbaik. Jawabanmu ini sangat memuaskan. Akan kuberi tugas lagi. Awasi Lin Ye baik-baik. Jangan... Kenapa kamu mengganggu rencanaku? Aku hampir membawa anakmu masuk ke keluarga Hong, kamu tahu nggak? Anakku. Anak benar anakku. Tentu saja. Kamu bodoh sekali. Kamu pengecut. Apa katamu? Pengecut. Kamu bilang aku pengecut? Aku bikin kamu ngomong. Perut-perutku sakit banget anakku. Jangan sembarangan ngomong. Bukan aku. Di sini nggak ada CCTV, jangan asal bicara. Anakku. Kita nggak perlu turun tangan, anaknya mungkin sudah hilang. Kita harus berterima kasih pada pacarnya yang brengsek yang berani mukul wanita. Terus pantau, pastikan anak haram itu benar-benar hilang. Siap. Milikku. Anakku. Tolong. 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 Selamatkan anakku. Halo, 120, ada ibu hamil butuh pertolongan. Aku di... Maaf, anakmu tidak tertolong. Bagus, Tuan Muda Hong. Demi memperebutkan warisan kamu melakukan hal seperti ini. Hong Mo Yuan. Dia hari ini berkonspirasi dengan Chen Siwen menabrak aku dengan mobil, menyebabkan anak dalam kandunganku cucu tertua keluarga Hong tewas.
Kenapa telat banget nemuin aku? Apa jangan-jangan... Apa? Tunggu sebentar, aku mau bicara denganmu. Katakan. Lin Ye keguguran. Dia bilang kamu yang menabraknya dengan mobil. Aku ogah pakai cara licik seperti itu. Kamu percaya? Kalau aku percaya masa aku masih datang mencarimu, Tuan Besar? Ini pertama kalinya ada yang percaya padaku. Kamu barusan bilang apa? Tidak apa-apa. Hanya tiba-tiba. Ingin menciummu. Asisten Cheng, kamu juga duduk dan makan. Zhou Bai, makan yang banyak, ini semua makanan favoritmu. Ayah repot. Nona Lin, kamu tidak boleh masuk. Jangan halangi, biarkan aku masuk. Kamu masih punya muka datang? Pak tua, anakku cucu tertua keluarga Hong meninggal. Itu perbuatan Tuan Besar. YR, kamu bagaimana bisa datang? Bagaimana mungkin kakak? Tuan Besar demi merebut harta warisan bekerja sama dengan Chen Xijie sengaja menabrakku dengan mobil, menyebabkan aku keguguran. Dan mengancamku jangan bilang siapa-siapa. Nona Lin. Apakah Anda mungkin terhadap Tuan Besar ada kesalahpahaman? Asisten Cheng, apa maksudmu dengan perkataan ini? Aku menebak. Lagi pula Tuan Besar sepertinya tidak perlu bekerja sama dengan Chen Siwen untuk mencelakaimu. Bagaimana maksudmu? Chen Siwen saat itu bersikeras anak itu bukan milik keluarga Hong. Kamu tidak berhak bicara di sini. Cukup. Terlebih lagi Mo Yuan dan, yang itu pacar miskinmu tidak saling kenal. Cheng Xin, kamu membuatku malu. Kamu juga jangan berharap enak. Lagi pula, saat itu hanya kamu seorang yang ada di tempat karena... Nona Lin. Benar-benar pintar ya. Tuan Besar ini mengaku, Mo Yuan, kenapa kamu berniat mencelakakan cucu tertua? Anda lebih percaya wanita ini daripada percaya pada anak Anda sendiri. Siapa tahu di dalam perutnya sebenarnya benih siapa. Apa maksudmu? Dia bilang aku menyebabkan kegugurannya, tapi menurutku, asisten Cheng analisisnya sangat masuk akal. Orang yang punya otak tidak akan begitu memfitnah orang lain. Anda bisa menyelidiki. Jika ternyata benar aku baru dihukum tidak terlambat. Aku tidak ingin keluarga Hong bertambah satu lagi anak yang tidak jelas asalnya. Lagi pula, Hong Zhou Bai dia bukanlah. Cukup. Hong Mo Yuan. Kamu begitu tidak rela melihat adikmu baik? Begitu keji? Bagaimana keluarga Hong membesarkan anak sepertimu? Dan, kamu persis seperti ibumu dulu tidak jelas asal-usulnya. Pantas saja dia bunuh diri. Ibu di matamu adalah orang seperti itu. Ajaran-ajaranku tidak pernah kau hiraukan. Melakukan hal yang keji seperti ini? Ibu kakak? Orang seperti apa? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Aku hanya penasaran. Maaf, Tuan Muda, aku lancang. Seharusnya aku tidak bertanya. Ibu kakak meninggal saat dia masih kecil. Katanya karena melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jadi bunuh diri? Tidak apa-apa. Ini juga bukan rahasia. Hanya saja, dipukuli terus seperti ini, aku khawatir dengan kondisi kakak. Entah kenapa. Ayo, asisten Cheng, ada urusan yang harus kuurus? Dulu, saat ayahmu menjelang ajal, menitipkanmu dan ibumu kepadaku, tak kusangka, dia malah mengincar posisi nyonya rumah keluarga Hong. Setelah ku tegur, dia bunuh diri. Inilah kesalahanku padamu. Tidak apa-apa, ayah. Aku sudah menganggapmu sebagai ayah kandungku. Tapi, soal ini, kamu memang salah. Bagaimana orang luar menilai keluarga Hong? Begini. Aku tarik dulu wewenangmu mengelola perusahaan. Kau bantu Zhou Bai dengan baik. Itu sudah jadi penebusan. Bagaimana? Kakak,
Sudah berlutut sehari, makanlah dulu. Tidak perlu. Kakak, pakai ini sebagai alas, agar lebih nyaman. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kakak, maksudmu apa? Pergi. Tuan muda bermaksud baik padamu. Kenapa kau begitu benci padanya? Masalahnya tidak seperti yang kau kira. Hong Zhoubai dia ingin membunuhku. Mustahil. Tuan muda begitu ramah. Di keluarga kaya, banyak hal yang rumit. Kau tidak perlu urus apapun. Hanya perlu patuh padaku, lakukan seperti yang kukatakan. Temui aku di kamar. Tuan muda, hari ini saya agak tidak enak badan. Boleh saya minta izin? Kamu sakit? Mau periksa ke dokter? Tidak apa-apa. Pulang ke kamar istirahat sebentar pasti sembuh. Baiklah kamu pulang istirahat saja. Tuan besar, Bagus. Tuan besar. Jangan bergerak, biarkan aku memelukmu sebentar. Kamu istirahat dulu. Aku cari kotak P3K untukmu. Tahan sebentar ya. Hong Mo Yuan, buka pintu. Bagaimana lukanya? Tidak akan sembuh dalam seminggu 2 minggu. Salep, ingat oleskan tepat waktu. Hal yang aku bicarakan kemarin, bagaimana pertimbanganmu? Aku sudah terbiasa. Terserah kamu. Tak usah tanya pendapatku. Lagi pula, kamu lebih percaya pada seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya daripada percaya pada anakmu sendiri. Kamu benar-benar anak durhaka? Agar kakek tidak tahu aku di sini, kamu melakukan ini. Tidak khawatir kakek akan semakin salah paham padamu? Karena kamu adalah bidak yang harus aku lindungi. Obat sudah selesai? Iya. Sekarang giliranku. Pelan-pelan. Lukamu. Putri keluarga Ye akan kembali besok. Aku harus menyelesaikan pernikahan politik dengannya. Besok malam, aku ingin kamu membantuku. Cheng Xin, Kamu hanya bidak catur baginya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? aku ingin kamu mengambil Hong Zhoubai. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tuan muda kedua. Aku agak tidak biasa pakai sepatu hak tinggi. Kalau begitu nanti aku jalan pelan-pelan? Jangan lupa tugasmu sendiri. Adik Ye, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Kamu kakak Mo Yuan? Iya, Kakak Mo Yuan semakin tampan. tidak sebanding dengan 1/1000 adik Ye. Lama tak jumpa. Nona Yemei. Lama tak jumpa. Kakak Zhoubai jadi canggung ya? Siapa ini? Halo, aku asisten tuan muda kedua, Cheng Xin. Halo Nona Ye. Hari ini adalah makan malam keluarga yang diadakan ayahku, yang diundang semua orang terpandang. Asisten Cheng sungguh profesional. Sampai larut malam masih menemani bos, datang ke makan malam keluarga. Nona Ye, Anda terlalu memuji.
Aku tidak sedang memujimu. Di acara seperti ini, beberapa orang seharusnya tidak datang. Bukan milikmu, akhirnya bukan milikmu. Tuan Muda Hong, ini asisten hebatmu. Maaf, Nona Ye. Kamu bayar edisi terbatas 990.000. Nona Ye, jangan mempersulit asisten Cheng, dia masih gadis kecil. Apa? Cheng Xin baru saja bekerja, gaun ini aku ganti. Hong Zhoubai, apa maksud ucapanmu tadi? Jangan pedulikan maksudnya. Kamu jarang pulang. Malam ini, kebahagiaanmu yang terpenting. Ikut aku. Kemana? Jangan tanya ikut aku. Aku tidak mau. Gaunku kotor. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak menyiapkan satu yang cukup pantas untukmu, gaun yang indah. Dia juga tidak penting. Malam ini, kebahagiaanmu yang terpenting. Aku ingat tahun lalu di LV ada satu model custom, tidak dapat, benar, kan? Bagaimana kamu tahu? Coba tebak. Ayo. Hong Mo Yuan. Ternyata kamu juga bisa penuh kasih sayang. Dalam hati orang sepertimu, bukankah perasaan hanyalah alat? Kenapa hatiku sekarang sakit? Jangan-jangan aku padanya. Cheng Xin. Tuan muda, saya minta maaf atas kejadian hari ini. Tidak apa-apa, aku kurang pertimbangan. Kamu kan tidak biasa pakai high heels. Aku malah memintamu memakainya malam ini. Gaun Ye Mei akan aku ganti, tenang saja. Terima kasih, Tuan muda. Tidak apa-apa, aku ingin sendiri. Kalau begitu, kita pergi dulu saja. Suka, Nona Ye? Kenapa tiba-tiba panggil Nona Ye? Karena aku merasa menghadapi seorang gadis yang begitu bersinar akan membuatku terlihat kurang sopan. Sebentar lagi kamu akan menjadi yang paling bersinar di acara ini. Hong Mo Yuan. Tujuanmu tercapai, tugasku juga selesai. Ayo. Tuan muda, kamu mabuk? Aku antar kamu pulang. Jangan tinggalkan aku. Ayah menyuruhku menikah politik, tapi aku tidak bisa. Aku hanya ingin dicintai dengan tulus sekali. Tuan muda, kamu salah orang, aku, bukan Lin Ye. Aku tahu Lin Ye juga menipuku. Kenapa menipuku? Aku hanya ingin mencari orang yang tulus untuk bersama. Kukira dia tulus padaku. Sudah tuan muda. Jangan menangis. Aku antar kamu pulang dulu. Cheng Xin. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Pelan-pelan dia mabuk. Mabuk boleh seenaknya? Atau, asisten Cheng sangat bersedia? Kamu menyakitiku. Asisten Cheng memang jago. Membuat orang mabuk kepayang. Kamu yang menyuruhku merayunya. Apa-apaan kamu di sini? Aku menyuruhmu berakting, bukan untuk beneran jadi. Ada apa? Kamu peduli sama aku? Tidak. Lalu apa yang kamu bicarakan di sini, Tuan? Aku di sini untuk menyelesaikan tugasmu. Bukankah kamu juga menggoda orang lain? Dia sudah mabuk. Mabuk? Atau jangan-jangan kamu kasihan padanya? Apa? Kamu menyuruhku berakting. Bukankah aku harus membawa sedikit mendengar, melihat, dan merasakan sungguhan? Sebaiknya ingat posisimu. Jangan begitu, dia masih di sini. Dia, aku tidak peduli. Dia salah orang, kamu juga salah orang. Coba lihat, siapa aku sebenarnya. Aku hanya menyuruhmu berakting. Jangan melewati batas, oke, Cheng Xin? Apa yang aku langgar? Sadarlah, kau adalah milikku. Aku milikmu? Orang apa? Alat, mata-mata? Atau mainan, pemuas nafsu? Baik. Jika bukan wanitamu, maka Tuan Hong, aku ingin mengingatkanmu. Dalam kontrak tidak disebutkan tidak boleh punya perasaan dengan orang lain.
Hong Mo Yuan, kamu bajingan. Kamu membawaku kembali? Apa kau menganggapku wanitamu? Cheng Xin, kamu sudah bangun? Ada keperluan, Tuan Muda, aku sudah bangun. Ku dengar tadi malam kamu yang mengantarku pulang. Maaf merepotkan, aku khusus membawakan segelas susu untukmu. Tidak usah, Tuan Muda, nanti aku turun minum sendiri. Tidak apa-apa, sudah kubawa ke sini. Asisten Cheng, kau Tunggu sebentar. Aku sedang ganti baju. maaf, aku yang terlalu lancang. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kira-kira berapa lama? Asisten Cheng, Maaf sudah merepotkan Anda. Dan bahkan repot-repot mengantar susu. tadi malam kamu yang merawatku, kan? Akulah yang harus berterima kasih. Tidak apa-apa. Kemarin aku pingsan, tidak melakukan hal buruk, kan? Kamu tidur sangat nyenyak. Para pelayan yang mengantarmu pulang. Syukurlah. Bagaimanapun juga, aku minta maaf. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Suara apa itu? Mungkin keran air lupa dimatikan. Ya ampun, pelupa aku. Ada apa? Bukankah kamu baru bangun? Mungkin saat ganti baju, lupa mematikannya. Oh gitu. Kalau begitu aku mandi dulu. Baik. Oh iya. Hari ini Sabtu. Istirahat yang baik. Selamat akhir pekan. Selamat akhir pekan. Senang bertemu denganmu. Aku juga. Kamu takut? Takut urusan kita ketahuan Hongzhou Bai. Kamu yang suruh aku mendekatinya. Baik, kalau begitu, aku kasih kamu tugas baru. Cari tahu proyek harian Hongzhou Bai, sejelas mungkin dekati dia dengan baik. Seberapa dekat? Bisa sedekat apapun? Kamu suruh aku mendekatinya lagi? Kamu kan senang kalau bertemu dia. Aku hanya basa-basi saja. Terus kamu, lebih suka bersama dia atau aku? Kalau kamu nggak gampang marah. Aku. Dia lembut seperti batu giok. Dia baik, semua orang setuju, semua tidak bisa melihat keburukannya, sedangkan aku jahat dan licik. Bukan maksudku begitu. Aku. Nggak penting perhatian, dia padamu sekarang lebih dari sekadar asisten. Kalau begitu, kenapa aku nggak manfaatkan saja? Bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Dia tidak mencintaiku, Mo Yuan. Aku. Jangan panggil aku begitu. Paham tugasmu? Baik. Aku akan mendekati Tuan Muda kedua. Syukurlah, jangan lupa ibumu, yang dirawat di rumah sakit. Hong Mo Yuan, aku benci kamu. Mei kamu harus makan lebih banyak, pulang dari luar negeri kamu kurus banget. Baik, Zhou Bai Mei baru pulang dari luar negeri. Kamu harus lebih sering menjaganya. Cheng Xin bagikan minuman untuk semua orang. Aku ingat waktu kecil kamu suka banget makan kura-kura rebus, kusuruh koki rumah siapkan untukmu. kamu masih ingat? Makan lagi. Terima kasih, Kak Mo Yuan. Jamuan keluarga hari ini semua disiapkan Zhou Bai tentu. Semua disiapkan kakak. Makan lebih banyak. Hari ini kita merayakan kepulangan Mei, yang penting semua senang. Ayo, aku bersulang dengan kalian anak muda. Terima kasih, Om Hong. Terima kasih, Mas Mo Yuan. Seorang asisten, temperamennya besar. Aku akan lihat. Tuan muda kedua memang harus diatur orangmu. Cheng Xin, ada apa? Aku agak tidak enak badan. Ada perintah lain? Ikut aku ke suatu tempat. Sekarang, apa yang perlu disiapkan? Tidak perlu, ikut aku saja. Ini di mana? Kemari, duduk. Tempat berkemah di pinggiran kota. Setiap kali aku sedang sedih, aku datang ke sini untuk melihat bintang.
Pantas saja pilihan tuan muda kedua. Perasaanku jadi jauh lebih baik. Syukurlah. Aku tahu, ayah melakukan semua ini demi kebaikanku, tapi aku tidak ingin menikah dengan wanita yang tidak kucintai. Aku konyol, ya? Di mataku, tuan muda kedua selalu menjadi murni, baik hati seperti cahaya bulan. Jangan bicara seperti itu tentang dirimu. Tapi apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Masa sih, kamu? Apa ada orang di kantor yang mengganggumu? Atau karena Nona Ye? Apa? Kalau kamu tidak betah kerja, bilang saja. Aku bisa bantu, besok ikut aku ke lokasi proyek. Aku ingin kamu tahu tentang proyek kita. Kamu sudah lama bekerja, sudah waktunya. Baik, terima kasih, tuan muda kedua, atas perhatiannya. Bagaimana bisa ada orang selembut seperti keluar dari dongeng? Pakai helm dengan benar, hati-hati langkah. Baik, Tuan muda kedua, ini daftar pekerja baru. Serahkan saja pada asisten Cheng. Tuan muda kedua, dari timur ke barat, total ada 3 fase. Kami berencana memulai dari fase 1. ini Para pekerja sudah mulai berdatangan. sangat familiar. Apa itu Cheng Jiangwo? Apa aku terlalu banyak berpikir? Cheng Xin, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa? Kebetulan sekali. Kakak sedang jadi pahlawan untuk gadis cantik. Kalian di sini ngapain? Ye Mei akan menikah dengan keluarga Hong. Aku ajak dia lihat-lihat. Hong Mo Yuan, pantas saja kau. Selamat, Nona Ye. Jangan bilang begitu. Mulai sekarang kita satu keluarga. Iya benar. Tidak seperti orang lain yang nekat mendekat. Dari mana datangnya omong kosong itu? Apa yang kakak pikirkan? Menyukai perempuan murahan. Luka di lokasi konstruksi hari ini. Tuan Hong tidak peduli, pada tunanganmu datang peduli padaku, tidak perlu. Siapa yang ngajarin kamu bicara seperti itu? Kamu menyakitiku. Aku dan Ye Mei hanya pernikahan bisnis. Aku tidak punya perasaan padanya. Kamu mau percaya padaku? Meskipun Hong Zhoubai menyelamatkanmu, tapi aku pikir sebaiknya kamu tetap jaga jarak darinya. Dia yang menyuruhku terlibat dalam proyek. Kerja bagus. Sepertinya dia juga terpengaruh sudah mulai jadi pahlawan. Tuan Hong terhadap adiknya sendiri sungguh baik, sampai wanitanya sendiri bisa dia berikan. Kamu bilang untukku. Apa yang kamu pikir itu urusanmu. Lagi pula banyak hal kau bisa lakukan. Jika kamu ingin tetap tinggal, tutup mulutmu rapat-rapat. Jika tidak bisa aku, tidak bisa menjamin ibumu bisa hidup dengan baik di dunia ini. Hong Mo Yuan, kamu itu iblis. Hong Mo Yuan, kamu menang. Mengapa harga penawaran kita bisa diketahui perusahaan lain? Dokumen-dokumen ini sangat rahasia, saya jamin tidak ada kebocoran. Kembali ke meja kerja. Apa yang terjadi? Seseorang akan celaka. Maksudnya? Ada mata-mata di perusahaan kita. Asisten Cheng. Apakah kamu familiar? Ini adalah Masih pura-pura bodoh, Sekretaris Liu, kami sekarang tidak memiliki bukti konkret. Ini, bagaimana kalau kita tenang dulu, dokumen baru saja sampai ke asisten Cheng lalu bocor. Sulit untuk tidak mencurigakan. saya tidak melakukannya. Katakan sekali lagi, Saya tidak tahu. kamu. Cukup. Saya percaya pada asisten Cheng. Semua tergantung pada bukti. Sebelum ada bukti yang pasti, jangan menyulitkan Cheng Xin lagi. Kejadian hari ini, jangan disebarluaskan di perusahaan.
Kamu libur setengah hari, pulang dan istirahatlah. Jangan dipikirkan. Tuan muda kedua, ada masalah di klub Kota Timur. Kalian cepat keluar-keluar. Kamu datang untuk apa? Aku datang menemuimu. Bayangan ini kenapa begitu familiar? Kamu ngapain di sini? Aku datang untuk melihatmu. Jangan munafik. Lagi kehabisan uang, kan? Ini terlalu sedikit. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pakai uang itu untuk apa? Cuma 10.000. Mau ambil atau tidak? Baiklah, Yuning. Nonaku sayang. Kamu ngapain? Ini rumah keluarga Hong. Tidak boleh sedikit mesra? Aku bukan anak kecil lagi. Cepat pergi. Mereka. Apakah mereka? Hubungan itu. Tidak bisa. Jangan sampai Cheng Jiangwo menemukanku di rumah Hong. Lagi ngapain sembunyi-sembunyi di sini? Pelan-pelan. Ada apa? Oh, aku takut ketahuan orang lain. Tempat ini tersembunyi. Tenang saja. Apa ini? Alat penyadap. Aku ingin kau pasang di setiap tempat yang ada informasi berguna. Semoga tebakanku benar. Kamu siapa? Asisten Tuan Muda Hong kedua, mengantar dokumen penting. Siapa yang mau menghalangiku? Masuklah. Departemen Perencanaan Grup Hong. Jangan pukul lagi. Aku benar-benar tidak bisa membayar. Kalau tidak bisa bayar, ya tidak usah bayar. Ini proposal Grup Hong. Sekretaris Liu, ini proposal Grup Hong. Sudah berapa lama utang ini? Nona besar, orang baik, lepaskan aku. Nona besar. Aku bersujud padamu, proposal, aku bersujud padamu. Nona besar, bagaimana menurutmu? Anda tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, tetap harus dibayar. Pasti ada jalan. Tetaplah Nona besar. Pengertian. Manusiawi. Bagaimana bisa? Bukankah ini kamar Tuan Muda Hong kedua? Kenapa Hong Yuning ada di sini? Cepat. Cepatlah. Siapa di sana? Maksud Nona adalah, kalau uangnya tidak bisa dibayar, bayar dengan orang. Bukankah kamu punya anak laki-laki yang baik? Dan anak perempuan yang baik? Kami sedang kekurangan tenaga. Jangan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Hong Yuning melakukan hal itu? Cheng Xin, apa kamu di sini? Tuan Muda, sudah larut malam. Anda. Tuan Muda? Apa tidak apa-apa? Duduklah dulu. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku agak kelebihan minum. Minumlah air. Hari ini Satpam bilang kamu pergi ke klub untuk mengantar dokumen. Apa kamu melihat apa yang terjadi di dalam? Kuharap Cheng Xin tidak melihat. Kalau tidak pasti dia akan takut padaku. Iya, anggaran dan laporan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Perlu tanda tangan Anda, jadi langsung saya antar. Apa kamu di kamar? Aku mencarimu. Pintu yang mana yang Anda maksud? Satu ruangan di lantai 1. Kepalaku agak sakit, jadi agak susah ingat. Apa kamu masih ingat? Aku hanya ingat hampir jatuh, dokumennya jatuh ke lantai. Anda juga tahu, aku tidak terbiasa pakai sepatu hak tinggi. Tapi ruangan yang kamu maksud itu ruangan yang mana? Ada masalah apa? Tidak, Cheng Xin. Tapi aku tetap minta maaf padamu. Hari ini Sekretaris Liu di kantor. Apa Tuan Muda bukan datang untuk mengujiku? Ini juga bukan kendali Anda. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tidak, Cheng Xin. Tuan Muda, Aku memberikan proyek itu padamu, bukan hanya karena kamu asistenku. Apa kamu belum tahu perasaanku padamu?
Tuan muda, kamu Apakah aku pernah bilang? Kamu hanya boleh mengikuti perintahku? Barusan, apakah kamu menantangku? kenapa? Hanya kamu yang boleh menyentuh wanita lain, sedangkan aku tidak boleh. Cheng Xin, jangan lupa, nyawa ibumu masih di tanganku. Kali ini, aku maafkan kamu untuk saat ini. Jika ada kali berikutnya, aku tidak bisa menjamin tabung oksigen ibumu itu apakah bisa lancar atau tidak. Nurut. Asalkan kamu patuh, apa yang kamu mau, aku akan usahakan penuhi. Bukankah aku pergi mencari Cheng Xin? Kenapa aku ada di kamarku sendiri? Apakah ada yang melakukan sesuatu padaku? Tolong, CCTV kamar Hongzhou Bai dihack. Sudahlah. Mungkin tadi malam aku terbentur sesuatu. Aku tidak akan minum alkohol lagi. Tuan muda, Tunggu. Soal tadi malam. Aku tahu ini agak tiba-tiba, Cheng Xin. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kalian berdua pagi-pagi begini, benar-benar punya mood bagus ya. aku pergi antar berkas. Tuan muda, rapat akan segera dimulai. Kamu tidak pergi? Tuan besar, Dasar centil. Kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Sembarangan merayu karyawan. Balas dendam pakai jabatan. Pikirkan dulu bagaimana cara menjelaskannya. Kamu, apa hakmu bicara begitu? Jangan sombong lagi. Coba saja lagi berani pukul orang di sini. Hanya seorang asisten kecil. Tapi ada yang sayang banget padanya. Kalau kamu lakukan lagi hal seperti ini, hati-hati ya. Masuk dengan jalan kaki, keluar dengan digotong. Hanya seorang asisten kecil, kalian satu persatu semuanya membelanya. Nona, Direktur Utama menyuruhmu segera pergi ke ruang rapat. Apa yang buru-buru? Bukan begitu. Direktur Utama menyuruhmu menjelaskan tentang memfitnah karyawan. Dari Tuan Muda, Ambilkan kembali. Baik. Halo, 3 cappuccino, 1 latte kelapa. Latte kelapanya yang panas. Kenapa hari ini ingin menemuiku? Putriku sayang. Sudah berapa kali ku bilang, jangan panggil aku seperti itu. Baik. Dulu, memasukkanmu ke keluarga Hong, itu pilihan yang bijak. Sekarang kamu punya uang tak habis-habisnya. Nona, kamu harus berterima kasih padaku. Kakek Hong belum tahu. Aku bukan anak kandung adiknya. Kamu harus merahasiakan masalah ini sampai mati. Tahu kenapa aku panggil kamu hari ini? Untuk apa? Makan. Makan dong. Aku ingin kamu membunuh Cheng Xin. Apa? Siapa? Dia belum mati. Dasar murahan. Tentu bikin dia kapok dulu. Kamu mau lakukan itu? Untuk membuat seseorang hancur. Tentu dari hal yang paling dia pedulikan. Obat ini sangat manjur.
Dokter, mana pasien di bangsal ini? Saya tidak tahu, kalian memberikan seorang pasien yang tidak bisa melakukan apa-apa pindah kamar? Bagaimana mungkin tidak tahu? Tolong jangan membuat keributan. Saya? Bukankah ini asisten terkenal Cheng? Kenapa menghalangi dokter bekerja? Nona Hong, kenapa Anda sendiri yang datang? Bukankah saya bilang akan bereskan untuk Anda? Janjiku tidak akan berkurang. Asisten Cheng, saya sarankan kamu cepat pergi, lihat ibumu yang baik. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Jangan fitnah aku. Bukan aku yang melakukannya. Dr. Chen, ada masalah pasien Luo Qinglan mengalami henti jantung. Saya sarankan kamu cepat pergi lihat. Ibu keluarga jangan masuk dulu. Jangan panik. Kenapa kalian memindahkan kamar tanpa izin? Aku tidak pernah menunggak sepeser pun. Nona, jangan membuat keributan di sini. Aku ribut? Kalian mempermainkan nyawa ibuku sebagai lelucon? Jawab aku. Aku tidak bisa menjawab. Jawab pertanyaannya. Ya, Hari ini kalau tidak ada jawaban dari Anda, tahun depan investasi rumah sakit tidak akan dapat sepeser pun. itu keinginan Nona besar. Tuan Muda, saya akan segera memerintahkan agar Nyonya Luo dipindahkan kembali ke bangsal premium. Konyol. Lalu apa yang terjadi hari ini? Kecelakaan, reaksi dari pasien itu sendiri, dan kelalaian perawat, tidak akan terulang lagi. Tidak apa-apa. Bangsal ini akan tetap disediakan untuk ibumu. Sampai dia sadar. Dan dokter paling profesional serta tim perawat akan merawatnya. Tenang saja. Tuan muda? Kau tahu betapa keras usahaku untuk mendapatkan bangsal ini bagi ibuku? Berapa banyak tenaga yang kukorbankan? Aku tidak pernah menunggak pembayaran rumah sakit, meski 1 sen pun. Sekarang pun masih begitu. Tuan muda, semua usahaku yang mati-matian tidak sebanding dengan sepatah kata dari kalian. Apa aku tidak konyol? Cheng Xin, jika kau mau, aku bisa membuatmu menjalani hidup yang kau inginkan. Tidak perlu menderita lagi, biarkan aku yang melindungimu. Cheng Xin, jika kau mau, aku bisa membuatmu memiliki kehidupan yang kau inginkan. Tuan muda, aku belum bisa memikirkan hal seperti ini. Tuan muda, silakan pulang dulu. Aku ingin merawat ibuku dulu. Baik. Tidak apa-apa, jika kau sudah berpikir matang, datanglah padaku. Tuan muda selalu tulus padaku, dan aku begini menolak tuan muda. Pahlawan menyelamatkan gadis benar-benar pertunjukan yang bagus. Sepertinya ada lagi yang tidak senang. Cheng Xin, jangan bilang kau benar-benar menyukainya. Tuan muda itu lembut seperti giok perhatian dan penuh perhatian. Apa ada hal yang membuat orang tidak suka? Kita tahu orangnya tapi tidak tahu hatinya. Prinsip sesederhana ini apa kau tidak mengerti? Kau pikir kenapa aku menjadikanmu mata-mata? Apa tuan muda pertama tidak memiliki penyakit curiga? Cheng Xin, aku sendiri takut padanya. Apa yang kau miliki untuk melawannya? Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya ingin memanfaatkanmu? Cukup. Hari ini jika dia tidak ada, ibuku akan mati. Hong Mo Yuan. Kau terus mengatakan Zhu Bai ini tidak baik, itu tidak baik. Apa kau punya bukti? Saat aku menderita dan terluka dia selalu ada di sisiku. Kau, selain menggunakan aku untuk memuaskan nafsumu, apalagi yang kau bisa lakukan? Jangan ganggu aku lagi, bosku. Meskipun begitu, Cheng Xin, jauhi dia, atau kau akan menyesal. Cheng Xin, kulihat pintu kamarmu tidak tertutup. Tuan muda, ada apa? Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Ikut aku. Siapa yang keluar? Kamu suka? Tuan muda, kenapa membawaku ke sini? Aku harap kamu bisa lebih bahagia. Malam ini aku menyewa tempat ini. Tidak akan ada yang mengganggu kita. Besok aku akan memberimu hari libur. Selama waktu ini,
kamu temani tante dengan baik, istirahat yang cukup. Mau memanggil? Ah. Orang-orang di seberang semuanya bodoh. Kamu mau mencoba? Lebih baik aku tidak usah. Kalau begitu, selamat malam. Selamat malam, Tuan Muda. Jangan panggil aku, Tuan Muda, panggil aku, Zoubai. Aku tidur dulu, Tuan Muda. Terima kasih, Zoubai. Nona Cheng, Tuan Muda, tidak tahu siapa yang menyuntikkan racun ke dalam infus Nyonya Luo menyuntikkan racun, saat ini sedang dalam penanganan darurat. Ruang VIP kejadian seperti ini. Kemarin seseorang mematikan listrik rumah sakit untuk membuat kekacauan. Mungkin saat itulah pelaku masuk saat kacau. Apakah sudah lapor polisi? Dia juga merusak CCTV. Belum tertangkap. Untungnya perawat sedang patroli, kalau tidak, Nyonya Luo Qinglan mungkin. Nona Cheng, Anda tidak boleh masuk. Biarkan saya yang urus. Suruh bagian teknis segera ke sini. CCTV dirusak secara sengaja. Tidak ada gambar yang terlihat. Berapa lama waktu perbaikannya? Ini, saya juga tidak bisa menjamin. Saya bayar 3 kali lipat, dalam 2 hari, tolong pastikan diperbaiki. Ini menyangkut keselamatan seseorang yang sangat saya pedulikan. Keselamatan jiwa. Itu Tuan Muda. Baru saja menjalani dialisis. Sekarang kondisi pasien sudah stabil, Dr. Chen, ke sini sebentar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Cheng Xin. Aku sudah menyewa pengawal 24 jam menjaga ibu. Tuan Muda di rumah sakit juga mau berpelukan dengan kekasih. Kakak, kenapa kamu di sini? Rumah sakit di bawah grup ada masalah. Ayah menyuruhku datang melihat, kamu malah. Jam berapa sekarang? Hari ini belum ke kantor? Kakak, Ibu Cheng Xin mengalami masalah, aku pikir. Sejak kapan Tuan Muda begitu peduli? Hong, Tuan Muda karena aku hari ini jadi tidak pergi ke kantor. Kalau semua orang seperti dia peduli, kelompok Hong lebih baik jadi yayasan amal, asisten Cheng. Jangan kira punya backing, Tuan Muda aku tidak bisa memecatmu. Tuan Muda? Aku bersedia menikah denganmu. Sungguh, Cheng Xin, akhirnya kamu mau Kamu sudah bangun. Apa kabar? Laporan menunjukkan bahwa Cheng Xin sudah hamil 3 minggu. 3 minggu. Hari itu, jadi, anak itu milikku. Aku pasti akan merawat dengan baik kamu dan anak itu. Tenang saja. Aku akan menelepon ayah sekarang bilang kita menikah. Aku akan menjadi ibu. Aku tidak setuju, terlalu gegabah. Cheng Xin hamil, kamu akan punya cucu pertama. Aku ingin menikah dengannya. Nanti malam aku suruh pembantu masak yang mewah. Kalian pulang bersama untuk makan ya. Zoubai. Kalian sungguh sudah yakin? Cheng Xin, kamu benar-benar ingin menikah ke keluarga Hong? Ayah, kami sudah yakin aku juga akan melakukan yang terbaik. Melindungi Cheng Xin dan anak itu. Kalau begitu sebaiknya segera adakan pernikahan. Mau apa? Waktunya sudah dekat, Cheng Xin.
Kita harus pergi ke tempat pernikahan sekarang. Asisten Cheng. Bukan, jangan malu, pengantin wanita. Kalau tidak keluar juga mempelai pria bisa jadi tidak sabar. Pengantin perempuan keluar. Kamu cantik sekali hari ini. Selamat. Selamat. Bagaimana aku harus memulai? Kepada Zubai. Sudah lama menunggu, ya? Aku ingin jujur tentang sesuatu. Anak ini bukan milikmu. Aku tahu. Kamu tidak ingin terlibat, Bara, dalam perseteruan keluarga kaya, kan? Yuning sebelumnya juga sering menyulitkanmu. Mulai hari ini, aku akan melindungimu dengan baik. Melindungi anak ini, aku akan memberikan kalian rumah yang aman dan bahagia. Aku cinta kamu. Percayalah padaku. Kalau bicara tentang kedalaman cinta, sepertinya aku tidak bisa menemukan orang yang lebih penuh kasih padaku. Nyonya muda. Anda sudah bangun, Tuan muda sudah pergi kerja. Dia khusus memerintahkan saya jangan membangunkan Anda. Biarkan Anda dan bayi tidur lebih lama. Oh, saya lupa memperkenalkan diri, saya dipekerjakan oleh Tuan muda untuk merawat Anda. Panggil saja saya Nenek. Sampah. Karena kamu, proyeknya hampir gagal, sekarang hak pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada adikmu. Ini. Ketua Dewan. Sedang marah besar. Nenek, apakah nenek melihat kalung saya? Kalung? Apakah yang ini? Ya, ini dia. Ada apa? Tidak ada, syukur sudah ketemu. Apakah kalung ini sangat penting? Ya, ini peninggalan ayahku. Apa yang kamu lakukan? Katakan padaku anak ini sebenarnya milik siapa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Kenapa harus menikah dengannya? Aku tidak menikah dengan Zubai. Apa harus menikah dengan yang memperbudak ibu anakku dan penuh tipu daya sepertimu? Lepaskan. Kamu tidak tahu dia punya tunangan? Perempuan jalan. Nona Ye, kamu lupa? Kita hanya pernikahan bisnis. Apalagi, belum mengadakan pernikahan, juga belum mencatatkan. Semua yang sebelumnya, hanya untuk orang tua dan orang luar. Bukan begitu? Merayu satu saja belum cukup? Aku ingin lihat, tanpa dukungan keluarga Ye, apakah kamu masih bisa tertawa? Aku akan menarik investasi. Jangan sampai nanti menangis memohon padaku, Tuan Muda Hong. Keluarga Ye menarik investasi. Pikirkan posisi keluarga Ye dalam bisnis. Apa yang sebenarnya kamu mau? Wah, Tuan Muda kembali membuat Direktur Utama marah. Pulang tanpa bilang. Ini kan cuma masalah kecil, tidak seperti Tuan Muda ini.
Soal pembatalan pertunangan, aku sudah tahu kemarin dari luar negeri. Kamu bilang, wanita seperti apa yang tidak kamu punya? Wanita adikmu kamu? Apa maksudmu, Zhou Bai? Ayah, aku antar Cheng Xin periksa kehamilan. Pergilah. Minta maaf pada adikmu. Anggap saja masalah selesai. Anak durhaka. Kakak, aku harap kamu sadar. Cheng Xin sekarang wanitaku. Tolong jangan ganggu dia lagi. Ayah, tidak apa-apa. Aku dan kakak sudah bicara. Cheng Xin. Lihatlah adikmu. Apakah dia mempermasalahkannya denganmu? Apa kamu masih punya etika moral? Kakak, apa kau tidak tahu dia? Dia kenapa? Aku tidak tahu kenapa kalian semua tidak suka pada Cheng Xin, tapi aku tidak peduli. Dia wanita yang kucintai. Perutnya. Di perutnya ada anakku. Mulai sekarang aku akan selalu di sisinya. Melindunginya dengan baik dan bayi di perutnya, tapi jangan bicara lagi. Bukankah itu nyonya muda kedua? Ya, lihat tuan muda kedua begitu sayang, mobil ini katanya harganya beberapa juta dibeli khusus untuk nyonya muda kedua. Diam. Bisa mulai bergerak. Semakin jelek kematiannya, semakin baik. Dan laporan itu kau harus segera berikan padaku. Datang. Halo, paket untuk Tuan Hong Zhou Bai, maaf ya. Agak rusak. Tapi sudah kuperiksa laporan, dan kertas di dalamnya tidak ada masalah. Terima kasih. 99% kemungkinan. Menyebabkan infertilitas. Nenek, Saya keluar mencari Tante Zhang. Tante Zhang, bukankah Tante Zhang bulan lalu sudah berhenti? Nenek lupa? Aduh, lihat, ingatanku ini, aku bilang juga, kenapa di mana-mana tidak ketemu dia? Ya sudah, tidak apa-apa tuan muda, saya pergi dulu ya. Nyonya muda, hari ini periksa kehamilan Anda, bagaimana hasilnya? Tes DNA sudah dilakukan? Jangan salah sangka. Ini tradisi, anak keluarga Hong semua harus diperiksa garis keturunannya. Belum kata dokter, bayinya masih terlalu kecil, belum cocok untuk tes. Aku dan Zhou Bai sangat menantikan kedatangan anak pertama kami. Aku ke toilet sebentar. Nyonya muda, kamu harus tahu ya. Halo, Asisten Cheng Ketua Direktur minta Anda sekarang segera datang ke kantor. sekarang? Suruh dia kemari. Perusahaan pesaing jelas tahu tentang detail dan penawaran proyek kita. Kamu sebagai penanggung jawab. Jelaskan, saya tidak pernah membocorkan hal seperti ini. Aku belum bertanya apa yang kamu lakukan. Hanya kamu dan Zhou Bai yang menyentuh dokumen ini. Karena bukan kamu, maka itu Zhou Bai. Tidak mungkin dia sudah, dengan perusahaan ini bertarung selama bertahun-tahun, proyek selesai akan menang. Bagaimana mungkin Kak Zhou Bai? Cheng Xin, katakanlah. Menurutku langsung pecat saja. Begini saja. Masalah ini, biar bagian hukum menyelidiki lagi. Karena kamu hamil juga tidak cocok di perusahaan, terus sibuk pulang saja, dan lakukan dengan baik, jadilah nyonya muda. Di keluarga Hong aku juga tidak akan membuatmu senang. Aku tidak ada yang bisa dikatakan. Tapi Ketua Dewan, izinkan saya membawa pergi dokumen-dokumen ini, saya ingin menyelidiki. Kamu hamil, jangan repot-repot. Tolong setujui permintaan saya. Jaga cucuku dengan baik lainnya. Terserah kamu.
membuatmu merebut barang milik Yuning, siap-siap mati berdua. Rem kenapa? Cheng Xin. Cheng Xin. Kamu tidak apa-apa? Mereka anggota keluarga Hong. Anggota keluarga Hong yang membocorkan rahasia. Tapi, siapa yang menjebakmu? Mo Yuan. Mo Yuan. Mo Yuan. Ambulans. Ada ambulans? Tolong, tolong. Mo Yuan. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kau tahu Cheng Jiangwo berutang banyak uang ke Hong Group, tepatnya? Berutang ke kasino milik Hong Group sejumlah besar uang. Orang kasino mencarinya kemana-mana. Ibumu diracun. Juga karena dia. Dan rahasia perusahaan. Tuan Muda, kenapa kau mengatakan ini padaku? Sekarang aku dan Tuan Muda sudah tidak ada hubungan lagi. Tuan Muda, tolong jaga diri. Kau memperlakukan seperti ini penyelamatmu? Aku tidak tahu hubungan antara Hong Yuning dan Cheng Jiangwo apa hubungannya. Juga Hong Zoubai, tapi mereka pasti tidak sesederhana yang kau pikirkan. Bukankah kau selalu membenci kebiasaan judi Cheng Jiangwo? Kau ingin tahu siapa yang membuat Cheng Jiangwo kecewa? Itu Hong Yuning. Tidak seperti itu juga. Hubungan yang aku duga sebelumnya, tapi Hong Yuning, kenapa dia menyuruh Cheng Jiangwo pergi berjudi? Orang kasino mencarinya di mana-mana. Ibumu diracuni. Juga ada hubungannya dengan dia. Mereka sama sekali tidak seperti yang kamu bayangkan sesederhana itu. Tebakan Anda benar. Nona besar memang diam-diam masuk ke ruang arsip dan mengambil beberapa dokumen teknik. Rekaman menunjukkan, keesokan harinya langsung dikembalikan, jadi tidak ketahuan. Jika Cheng Jiangwo adalah pisau milik Hong Yuning, maka yang membuatnya kecanduan narkoba penjelasan terbaik adalah mengendalikan pisau ini. Apa ini? Dokter Chen, maaf, apakah penderita teratospermia bisa memiliki anak? Kenapa nyonya kedua? Tiba-tiba bertanya ini, Katakan padaku. Di laporan diagnosis tertulis 99% teratospermia tidak bisa Nyonya muda, tunggu saya di sini sebentar, saya pergi bayar biaya. Nyonya muda. Kau tahu berapa lama aku menunggumu? Aku butuh uang. Berapa yang kau butuhkan? 10 juta. Mustahil. Nyonya muda mana mungkin tidak bisa? Luo Qinglan. Masih terbaring di rumah sakit, di ruang rawat. Kau. Jika kau berikan uang ini padaku, aku jamin aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. 10 juta untuk membeli keselamatan kalian berdua, ibu dan anak, dan juga bayi di dalam perutmu. Baik. Aku tidak bisa menunggu lama 3 hari lagi aku akan menemuimu. Jika tidak mendapat uang ini, bersiaplah untuk mengurus jenazah ibumu. Kenapa kelihatannya seperti teroris? Nyonya muda kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Nek, aku butuh kau bantu menjaga seseorang. Diam, diam. Nak, berikan aku uang nanti bunuh Cheng Xin dan Luo Qinglan. Kau bawa uang keluarga Hong dan ikut aku. Kita hidup di luar negeri bersama. Bicaralah. Kau tahu, para penagih utang ini hampir menemukanku beberapa hari ini. Uang boleh, tapi kau harus pastikan Cheng Xin mati bersih. Asalkan dia mati.
Aku jamin kau hidup berkecukupan seumur hidupmu. Soal luar negeri yang kau maksud terserah kau pilih. Tuan muda, Bapak tidak tidur semalaman ya? Pembukuan dari tahun lalu ke tahun ini kenapa semuanya defisit? Bawakan buku kasnya biar saya lihat. Tuan muda. Sekarang perusahaan semuanya orang-orang tuan muda kedua. Naman, kami sudah tidak punya wewenang lagi, mereka juga tidak mengizinkan kami memeriksa tagihan. Kalau begini terus perusahaan akan bangkrut. Kamu memang tidak suka melihat adikmu baik, kamu selalu melawannya dalam segala hal. Bukan begitu, Pak. Jangan panggil aku ayah di kantor, panggil aku direktur utama. Joe Bai, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apa kau sudah gila? Keluar. Ayah. Sekretaris Jenderal, bawa tuan muda ini keluar dari sini. Tuan muda, direktur utama sudah bicara, tolong jangan membuatku sulit. Anak ini bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bagaimana tuan muda bisa menjadi seperti ini? Benar-benar kehilangan kekuasaan. Halo, Nyonya muda. Nyonya muda keamanan panti rehabilitasi kami, lebih lengkap dari rumah sakit biasa Anda bisa tenang. Nyonya muda kalung Anda sangat unik. Seperti apa ayah Anda? Saat aku lahir, dia sudah meninggal. Keluarga Luo Qinglan. Prosedur pindah rumah sakit membutuhkan 2 tanda tangan. Tolong ikut saya. Saya pergi sebentar, segera kembali. Itu Anda, kan? Lama tidak bertemu. Dulu, Tuan Yuheng berkata dia akan kencan rahasia denganmu. Akulah yang membukakan pintu untuknya. Sudah larut begini belum tidur? Tuan muda, apakah pernah mendengar pepatah? Ada udang di balik batu? Tinggalkan Zhou Bai. Bagaimana dengan anaknya? Bagaimana denganmu? Ku dengar dari mereka hamil itu sangat tidak nyaman. Ini adalah anak kita. Tuan muda sungguh baper. Kenapa berkali-kali menggangguku? Ini adalah anakku dengan Zhou Bai, cucu pertama keluarga Hong. Jangan-jangan kamu demi merebut harta warisan datang mengganggu kami? Sengaja merusak hubunganku dengan Zhou Bai? Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak akan meninggalkan Zhou Bai. Saat aku sedih, yang menemaniku hanya dia. Kamu? Tapi, apa kamu tidak merasa dia terlalu sempurna? Sempurna sampai menakutkan. Apa yang kamu tahu? Dia adalah ayah terbaik di dunia. Aku tidak akan meninggalkannya. Hong Mo Yuan, jangan terus menggangguku. Nikmati saja posisimu sebagai tuan muda. Itu Zhou Bai. Mas, kenapa kamu sudah pulang? Baru selesai urusan kantor. Di jalan aku beli buah segar. Istri, kamu sudah capek selama ini? Mo Yuan. Jalani hidup dengan baik. Lepaskan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi milikmu. Ini adalah terakhir kalinya aku membantu mengurangi kewaspadaan Zhou Bai terhadapmu. Qinglan, kau masih ingat? Waktu itu, Tuan Yuheng membawamu ke rumah tua benar-benar membuat Tuan Besar marah, menyuruhku untuk mengusirmu. Aku tidak tega. Diam-diam aku menyuruhmu tinggal makan. Setelah itu aku dimarahi habis-habisan oleh Tuan Besar. Kemudian, Tuan muda tahu kau sudah menikah. Jatuh sakit dan tidak bangun lagi. Gadis Cheng Xin itu. Mata dan alisnya dengan Tuan Yuheng sangat mirip. Kau, cepat sadarlah. Semua orang merindukanmu. Aku harus pergi. Jangan sampai keluarga Hong tahu aku pernah ke sini. Kau akan dalam bahaya.
Akhir-akhir ini pasien menunjukkan tanda-tanda membaik. Kamu bisa lebih sering menemaninya dan mengajaknya bicara. Kemungkinan dia sadar masih sangat besar. Dasar sampah. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau bunuh. Kalau bukan karena Hong Mo Yuan muncul, dia pasti sudah mati di tanganku. Anak manisku, beri aku satu kesempatan lagi. Kamu sudah tidak berguna lagi. Cepat pergi. Aku tidak akan memberimu uang lagi setelah ini. Jangan menghalangiku di depanku. Berani kau memakiku? Dasar perempuan. Semua yang kulakukan ini, bukankah semuanya atas perintahmu? Jika aku tertangkap, kamu juga tidak bisa lepas tangan. Lihat saja dirimu. Apa statusmu? Adakah yang percaya perkataan seorang penjudi? Apalagi aku adalah putri sulung keluarga Hong. Berani memukulku? Kau benar-benar bosan hidup. Cheng Xin, semua ini karena dirimu. Tunggulah. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Cheng Xin, untung ada yang bilang, kamu takut air. Kali ini, kau bersiaplah dengan patuh mati di tanganku. Tolong, cepat selamatkan dia. Cheng Xin, kamu jangan sampai kenapa-napa. Dokter, bagaimana dokter? Untung dibawa ke rumah sakit tepat waktu pasien sudah tidak apa-apa tapi apa? Otak pasien kekurangan oksigen parah, masih dalam keadaan koma. Terima kasih, dokter. Kamu sudah sadar. Aku di mana ini? Dan kamu siapa? Kamu tidak ingat kami? Aku tidak kenal kamu. Bukankah seharusnya aku bersama ibu? Anda tidak ingat kami? Dokter, ada apa ini? Anda masih ingat nama Anda sendiri? Cheng Xin, Bagaimana dengan keluarga? aku tinggal bersama ibu. Ada juga ayah tiri di rumah. Aku baru saja lulus kuliah. Dia sepertinya kehilangan sebagian ingatannya. Banyak bicarakan masa lalu dengannya, membantu memulihkan ingatannya. Kalau begitu, aku tidak mengganggu dulu. Baik, terima kasih, dokter. Tidak apa-apa? Sakit tidak, sayang? Kamu baru saja terluka, jangan banyak bergerak. Kamu panggil aku apa? Sayang, kita sudah menikah, kamu tidak sengaja jatuh ke air. Hilang sebagian ingatan. Kita pernah bersumpah akan setia seumur hidup. Ternyata, suamiku pantesan rasa dekat tanpa alasan kalau dia. Aku? Dia adalah pengurus rumah kita. Nyonya, Anda pasti lapar. Saya menyuruh orang mengantar sup ayam, sebentar lagi sampai. Bu, ada masalah di perusahaan saya sekarang, saya akan urus dulu, tolong jaga Sin Er. Sin Er, saya pergi urus urusan dulu. Tuan muda sudah saya urus. Hal yang Tuan perintahkan, Mengenai cedera Nona Cheng kami pastikan. tidak akan bocor keluar. Harap tenang. Terima kasih lagi Anda atas rumah sakit kami, sumbangan yang murah hati. Ayo minum selagi hangat. Terima kasih, Bu. Oh iya, dia orang yang seperti apa? Maksudmu Mo Yuan? Dia anak yang baik. Meski tidak pandai mengungkapkan, dia selalu diam-diam melindungi orang yang dia hargai, dan orang yang paling dia hargai adalah kamu.
Kamu mau bawa aku kemana? Kita pulang ke rumah. Ini adalah tempat yang dulu kamu tinggali. Aku ingat waktu itu aku dan ibu hidup bersama dengan bahagia. Kemudian, ibu meninggal. Aku kembali ke keluarga Hong, dan bertemu denganmu. Kak, kita cepat bereskan dan masuk ke rumah. Sin Er, aku akan melindungimu seumur hidup. Tidak ada yang bisa merebutmu dari sisiku. Hati-hati Cheng Xin, lihat, aku sudah menyiapkan kejutan apa untukmu. Nenek, apakah kamu melihat Cheng Xin? Aku sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya. Tidak ada, aku juga baru pulang dari belanja, kukira nyonya muda kedua sedang istirahat di kamar, jadi aku tidak naik mengganggu. Kalau begitu, Nenek, tolong jaga bunga ini untukku. Sampai dia kembali, aku akan memberikannya langsung padanya. Kamu terburu-buru sekali mau kemana? Ini aku. Cheng Xin hilang, aku akan mencarinya. Cheng Xin, Cheng Xin. Cheng Xin lagi. Sejak kamu datang ke keluarga Hong, semua orang memujamu. Aku jadi seperti ini sekarang. Semua karena kamu. Ini dia hidangan terakhir. Wah, 3 babi kecap kesukaanmu. Ada apa, sayang? enggak. Meskipun banyak hal, aku tidak ingat, tapi aku merasa, suamiku, kamu, sepertinya dulu tidak seperti ini, kan? Tapi sekarang seperti ini, juga sangat baik. Sayang, yang penting kamu suka. Enak banget. Sangat enak. Coba cicipi. Oke, Coba lagi yang ini. Enak sekali. kamu juga makan. Oke, Akhirnya aku menemukanmu. Kali ini kamu tidak akan lolos. Nona, ada yang bisa saya bantu? Aku memberimu kesempatan terakhir. Temukan Cheng Xin dan beritahu aku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Setelah selesai, aku akan memberimu sejumlah uang, dan langsung menyuruhmu pergi ke luar negeri. Tidak ada yang bisa menemukanmu. Baik Nona, tenang saja. Kali ini saya jamin akan menyelesaikan tugas. Kenapa ada suara anjing di halaman? Aku pergi lihat. Aneh. Tidak. Dasar perempuan jalang, kamu tunggu saja kematianmu. Sinner. Sinner. Hei, Masih Sinner. Sinnermu sudah mati. Kalau kakak Zoubai tahu dia mati di sisimu, coba tebak, apa akibatnya? Hong Yuning, perempuan gila. Kalau kamu berani menyentuh Sinner sedikit saja, aku tidak akan mengampunimu. Perempuan gila. Benar, aku memang gila. Kamu tidak mau melepaskanku, apa yang akan kamu lakukan padaku? Cheng Xin, sekarang ada di tanganku, aku mau berbuat sesukaku padanya. Ya, sesukaku. Kamu bersiaplah untuk mengurus jenazahnya Cheng Xin. Kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Kenapa? Atas dasar apa? Kamu bisa merebut kakak semua kasih sayangnya padaku. Entah wajahmu yang wajah genit setelah dicakar, apakah kakak masih menyukaimu? Menurutmu kamu juga tidak akan mendapatkan yang kamu mau. Kamu mencari mati. Hentikan. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Semua dia yang menyuruhku melakukan ini semua. Aku tidak... Hong Zoubai, apa kamu tahu dia melakukan ini? Kumohon, jangan beritahu Kak Zoubai. Dokter, bagaimana? Kondisi pasien sekarang sangat buruk, bayinya tidak selamat. Pasien sekarang mengalami gagal jantung dan ginjal.
dikhawatirkan akan mengancam jiwa jika tidak segera melakukan transplantasi ginjal. Gunakan ginjalku. Kumohon, dokter, asalkan bisa menyelamatkan nyawanya. Aku rela memberikan nyawaku. Baiklah, ikuti aku. Kat, kamu sudah pulang? Katakan padaku, di mana Cheng Xin? Aku tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Kuberi kamu satu kesempatan. Katakan. Aku benar-benar tidak tahu. Hong Mo Yuan membawanya pergi. Aku tidak menyakitinya. Aku tidak. Hong Yuning, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Jika dia mati, kamu juga tidak akan hidup. Kak, Kak, aku salah. Aku melakukan semua ini untukmu. Akulah satu-satunya orang di dunia ini yang paling peduli padamu. Kenapa? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Siner, kamu sudah bangun? Siner, akulah suamimu. Dia adalah palsu. Siner, aku akan mengantarmu pulang. Kamu suamiku. Terus dia itu. Kakakku, dia suka sama kamu. Selama kamu hilang ingatan, dia memalsukan identitas, menggantikan posisiku, maafkan aku, istriku, kamu menderita. Kata dokter, anak kita gugur. Anak. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Tidur yang nyenyak. Kita bisa punya anak lagi, kesehatan yang utama. Siner, jangan terlalu bersedih. Maaf, Tuan Muda, saya gagal menghalangi Tuan Muda kedua. Tidak, Bu, bukan salahmu, ini salahku sendiri. Aku ingin Siner bersamaku, hidup dalam mimpi yang kubuat. Aku memang benar-benar sampah, tak bisa mempertahankan apapun. Tuan Muda, jangan berkata begitu. Itu Hong Yuning. Tidak baik, Siner dalam bahaya. Cheng Xin, asalkan kau mati, kakak akan mulai menghargaiku. Kamu sadar? Hong Yuning, kamu membocorkan rahasia perusahaan, membuka kasino ilegal, berkolusi dengan Cheng Jiangwo menculikku, membunuh janin dalam kandunganku. Kejahatan demi kejahatan ini, cukup untuk membuatmu mendekam di penjara. Bagaimana kau tahu? Bukankah kau hilang ingatan? 2 hari lalu saat sadar, ingatanku sudah kembali, alasanku menyembunyikannya, hanya untuk menangkapmu, dan menyerahkanmu ke hukum. Sekarang kau bisa bilang, dalam chat di ponselmu, siapa yang menggelapkan dana, kelompok Hong. Siapa sebenarnya? Aku tidak tahu. Kalian semua memaksaku. Aku sudah menelepon polisi, kau tidak bisa kabur. Hong Yuning, jangan sakiti Siner. Menyerahlah. Yuning, jangan begitu. Maaf, kakak. Pergi. Ayo, kita pulang. Perhatikan posisimu. Dia adalah adik iparmu. Hong Yuning mana? Hong Yuning, bunuh diri, jangan sentuh istriku lagi. King Lan, kau sudah bangun? Syukurlah. Aku akan beritahu Tuan. Sudah berapa lama aku pingsan? Siner mana, Nona Muda? Kedua, selamat, aku akan antar kau ke rumah tua dulu, lalu beritahu dia kabar baik ini. Nona Muda kedua. Ini adalah keluarga Hong setelah Nona Muda kedua menikah dengan Tuan Muda kedua. Tinggal di sini, kau adalah ibu dari Nona Muda kedua, tinggal di sini, agar ada yang menjaga. nenek ada tamu. Kenapa orang ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apa kita pernah bertemu? Bapak,
Saya perkenalkan, ini ibu dari istri tuan muda kedua, Luo Qinglan. Oh, besan ya, kalau begitu, tinggallah di sini, supaya bisa juga menjaga Sin Er. Duduk. Terima kasih, tuan. Bu, aku kangen banget sama ibu. Anakku sayang, aku juga. Apa kamu baik-baik saja? Kamu jadi kurus? Ibu, maaf sekali. Aku tidak bisa menjaga Cheng Xin dengan baik. Dan anak kita. Anak? Tidak apa-apa, Ibu. Nanti setelah Cheng Xin pulih, kita coba lagi. Coba lagi, kesehatan yang utama, mereka sepupu, ada hubungan darah, jadi tidak boleh punya anak. Kalau begitu, Ibu, saya antar Ibu dan Cheng Xin ke atas untuk istirahat. Tidak, aku tidak bisa biarkan mereka berdua bersama. Ku dengar Yuning bunuh diri dengan lompat dari gedung. Itu salahku karena tidak menjaganya, sehingga hal ini terjadi. Zhou Bai, beberapa hari yang lalu saya mengirim orang secara diam-diam memeriksa DNA Yuning. Dia dan Yu Heng dari sifat hingga penampilan sama sekali tidak ada kemiripan. Apa mungkin? Tolong lakukan perbandingan DNA antara Yuning dan Yu Heng tidak cocok dengan Yu Heng. Dia bukan darah daging keluarga Hong. Sekarang hal seperti ini terjadi, sebagai kepala keluarga Hong, saya akan menanganinya dengan baik. Hari ini aku memanggilmu ada urusan lain. Saya memutuskan secara resmi menyerahkan grup kepadamu. Ayah saya pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah. Memimpin grup Hong kita semakin besar. Kerja bagus. Nona Cheng, saya pikir ada sesuatu yang harus kuberitahu padamu. Sebenarnya saat itu ginjalmu sudah gagal, adalah Tuan Hong Mo Yuan yang mendonorkan ginjalnya padamu sehingga menyelamatkan hidupmu. Mo Yuan. Singer. Ingat apa yang ibu katakan? Jangan tidur dengan Zobai lagi. Kenapa? Tapi aku dan Zobai sudah menikah. Karena ibu ingin tidur sekamar denganmu, sudah lama tidak bersama, harus menikmati waktu bersama. Baik, aku akan selalu bersama ibu, tidak akan pernah berpisah. Yu Heng, aku akan menjaga Siner kita dengan baik, suatu hari nanti biarkan dia diakui sebagai anggota keluarga. Hari ini mengumpulkan para pemegang saham di sini, untuk mengumumkan suatu hal penting. Di sini saya dengan sungguh-sungguh menyatakan, mulai hari ini saya akan menyerahkan grup dan manajemen proyek baru kepada Zhou Bai. Dia akan menjabat grup Hong sebagai direktur utama. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah memeriksanya. Proyek baru perusahaan punya masalah serius, bisa menyebabkan arus kas perusahaan putus. Mustahil, kan? Bukankah ini proyek yang dimulai oleh Tuan Muda kedua? Masa ada masalah? Betul. Ini pasti Tuan Muda pertama sengaja cari masalah. Bagaimanapun juga, Ketua Dewan Komisaris yang baru adalah Tuan Muda kedua. Cukup, Kak. Yang biasa kamu lakukan itu sudah cukup keterlaluan, kan? Sekarang malah datang ke perusahaan membuat keributan. Tolong pergi sekarang. Benar tidaknya perkataanku, akan terlihat nanti. Semua bukti ada di USB. Satpam, usir bocah nakal ini. Hari ini, meski aku mati di sini, aku tidak akan meninggalkan Hong setapak pun. Ayo kerjakan. Ada apa? Di mana Zhou Bai? Cepat ikut aku. Ayah, bagaimana kalau kita lupakan saja? Ada apa ini? Minggir. Mo Yuan. Mo Yuan. Siner, Mo Yuan, kamu baik-baik aja? kalau aku, Tidak bisa lagi menjagamu. semoga kamu bisa jaga diri sendiri. Tubuhmu lemah dan terlalu sensitif. Aku berharap Di kehidupan berikutnya, aku bisa bertemu denganmu lagi. hidangan terakhir. Iga babi kecap favoritmu. Tunggu sebentar. Ada yang ingin aku omongin.
Mo Yuan, bangun. Bangun. Mo Yuan. Mo Yuan, kamu jangan kenapa-napa. Keluarga pasien? Maaf, pertolongan gagal. Mo Yuan, bangun. Bukan dia, kan? Mo Yuan. Bangunlah. Bodoh. Sini. Peluk. Kukira kau mati. Sudah, aku masih hidup, kan? Jangan menangis. Kalau terus nangis, jadi jelek. Oh ya. Ada hal penting yang harus kukatakan. Produk proyek baru perusahaan hari ini bermasalah besar. Aku baru saja ke sana untuk memberitahu semua orang. Aku curiga ada yang bermain curang. Sial, hari ini tepatnya peluncuran produk baru. Kita masih sempat kalau pergi sekarang. Kau tunggu di sini, aku pergi sebentar. Kau harus hati-hati. Kali ini aku tak ingin kehilanganmu lagi. Tahu kau harus tunggu aku. Cheng Xin, kau telah membunuh Yuningku. Kau harus bayar. Aku ingin kau bayar dengan nyawamu. Cheng Jiangwo, kau benar-benar tidak menyerah ya? Baru saja di jalan aku sudah melihat ada yang aneh dengan mobil itu. Untung aku sudah bersiap dan menelepon. Kau, Tuan Cheng, karena kau terlibat percobaan pembunuhan, ikut kami ke kantor polisi. Dengan ini saya dengan resmi mengumumkan proyek baru grup Hong kita. Tunggu. Jobai, produk ini ada masalah, kau tahu, kan? Ini adalah bukti produk ini mengandung celah. Bisa kau tunjukkan pada semua orang? Cheng Xin, ini urusan keluarga Hong. Jangan campur tangan. Sejujurnya, Tuan, putri kandungku Cheng Xin adalah putri kandung adik Tuan. Yu Heng. Siner, Ibu, apa yang kamu katakan itu benar? Aku anggota keluarga Hong. Ya? Waktu itu aku terpaksa meninggalkan Yu Heng. Kemudian aku tahu aku hamil. Terpaksa melahirkannya secara sembunyi. Yu Heng. Aku benar-benar bodoh. Padahal saat itu pertama kali melihat Cheng Xin, rasanya begitu mirip denganmu. Kenapa sebelum kedua anak itu menikah, tidak melakukan tes? Aku benar-benar bodoh. Ayah. ayah. Mo Yuan. Mo Yuan. Mo Yuan. Tubuhmu belum pulih. Kenapa ikut? Aku khawatir kamu dalam bahaya. Siner. Kenapa kita sepupu? Kenapa? Mo Yuan, Hong Mo Yuan. Tolong dia, cepat tolong dia. Pantasan. Ibu tidak mengizinkanku dengan Zhou Bai tinggal satu kamar. Jika akulah putri kandung Tuan Hong kedua, kalau begitu Hong Yuning adalah. Apa aku pernah bilang, untuk istirahat yang cukup, jangan kemana-mana? Zhou Bai, kematian Hong Yuning apakah ada hubungannya denganmu? Kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Kakak, sebenarnya aku tahu, kita berdua bukan anak kandung keluarga Hong. Aku sudah memeriksanya. Orang tua itu tidak bisa punya anak sama sekali. Jika kamu mau bersamaku, aku akan menjaga rahasia ini untukmu.
Yuning, aku tahu kamu sudah banyak berkorban untukku, semuanya aku ingat dalam hati. Sekarang, tolong aku lakukan satu hal terakhir. Kematian ibumu itu murni kecelakaan. Kenapa kamu melibatkan seluruh keluarga Hong? Kamu tidak mengerti sama sekali. Pasti itu si kakek tua brengsek yang diam-diam melakukan sesuatu hingga membuat ibuku bunuh diri dengan melompat. Aku sudah tahu sejak awal kalau aku tidak punya hubungan darah dengan dia, tapi dia tidak tahu. Alasan aku melakukan ini hanyalah untuk menurunkan posisi Hong Moyuan di hati Hong Senbao. Sehingga aku bisa mengambil alih grup Hong dan menghancurkan hasil jerih payahnya. Untuk membalaskan dendam ibuku. Cheng Xin, sebenarnya aku tidak berniat membunuhmu, tapi karena kamu tahu terlalu banyak, kali ini, kamu tidak punya pilihan lain. Hongzhou Bai. Aku punya bukti atas dugaan pembunuhanmu, pembukaan kasino ilegal, bekerja sama dengan Hong Yuning menggelapkan dana grup Hong. Menyerahlah. Hong Moyuan? Sombong sekali kamu sekarang, ya? Tidak peduli sekeras apa aku berusaha? Aku tidak bisa menandingimu. Zhou Bai. Sebenarnya, kamu adalah anak angkat ayah. Saat itu kamu masih kecil. Ibumu adalah cinta pertama Pak Hong. Saat dalam kesempitan, mendengar keluarga Hong berkuasa, dia datang untuk berlindung. Ayah melihatmu kurus dan pucat, hatinya tidak tega, jadi dia menampungmu. Mengenai ibumu, sebenarnya dia ditabrak oleh ayah kandungmu sendiri. Ayah khawatir kamu tidak bisa menerima saat itu, jadi dia menyembunyikannya. Tidak menyangka. Hong Moyuan, kamu pikir dengan mengatakan ini aku akan percaya? Hong Zhou Bai. Semua yang kamu cintai tidak bisa kamu lindungi. Kamu benar-benar sampah. Cheng Xin, jaga dirimu baik-baik. Siner. Aku. Maukah kamu menikah denganku? Tapi, kita. Cheng Xin, aku lupa memberitahumu. Mo Yuan adalah anak yatim dari rekan seperjuanganku yang gugur. Dulu dia menitipkan Mo Yuan padaku, dan aku membesarkannya sejak itu. Aku bersedia.